Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa teori yang biasa dipakai dalam psikologi komunikasi massa. Jadi untuk memahami sejauh mana komunikasi massa itu mempengaruhi aspek psikologis manusia, kita akan melihat berdasarkan beberapa teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori kognitif sosial atau kecerdasan sosial. Di sini dikatakan bahwa pada hakikatnya manusia itu belajar gitu dari segala macam fenomena yang ada di sekitar dia gitu, apakah dengan cara observasi atau dengan cara modeling gitu kan. Dan di sini dikatakan bahwa psikologi manusia dalam pandangan kaum behavioralis atau orang-orang yang mengkaji perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia mengkonsumsi media di sekitarnya gitu. Di sini dikatakan bahwa model media itu menjadi salah satu sumber dalam belajar secara observasional gitu. Artinya kita melihat bagaimana yang ditanyakan oleh media, apa yang digunakan oleh orang-orang di sekitar sana, bagaimana orang berpakaian di sana, semuanya kita adaptasi, kemudian kita ambil pelajaran di sana sebagai salah satu cara bagi kita untuk menginisiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teori kognitif sosial ini pada dasarnya adalah ingin mengatakan bahwa orang bisa belajar dari mana saja untuk kehidupan sosialnya, dan salah satunya adalah melalui media massa seperti itu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa hal yang bisa kita gunakan, yang digunakan oleh media, yang digunakan oleh khalayak dari media di dalam proses belajar yang bersifat observasional. Yang pertama adalah media exposure atau terpaan media. Artinya semakin sering seseorang terterpa oleh media, maka semakin banyak hal yang bisa dia pelajari dari sana gitu kan. Bagaimana cara orang berbicara, bagaimana cara orang berpakaian dan sebagainya. Saya pribadi misalkan gitu kan, dulu ketika ingin belajar bahasa Inggris gitu kan, ketika akan studi ke luar negeri, saya merasakan bahwa media itu, terutama adalah televisi berbahasa Inggris seperti Al Jazeera, itu menjadi cara yang paling mudah bagi saya untuk mempelajari seperti speaking, kemudian listening dan sebagainya. Jadi terpaan ke media, semakin sering saya terterpa oleh media yang berbahasa Inggris, maka semakin besar kemampuan saya untuk menggunakan bahasa Inggris dengan baik yang benar. Yang pertama itu media exposure atau terpaan media. Kemudian yang kedua adalah simbol-simbol yang di-encode, yang ditafsirkan dan kemudian diingat gitu. Bagaimana misalkan fenomena sekarang perempuan itu berhijab, atau bagaimana misalkan kalau misalkan kalian sebagai seorang penggemar pop culture gitu, bagaimana misalkan simbol-simbol dari band favorit kalian itu kemudian di-print, dijadikan kaos oleh kalian sendiri gitu kan, dan kalian merasa begitu bangga gitu. Dulu misalkan simbol yang lidah menjulur itu, yang seperti ini itu kan, itu menjadi salah satu simbol dari Rolling Stone yang kemudian menjadi sangat populer gitu kan. Ketika itu di print ulang, kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan di kaos gitu kan. Dan ketika orang menggunakan kaos dengan simbol seperti itu gitu kan, maka tidak hanya dalam artian tidak hanya menjulurkan lidah saja yang dipelajari, tapi bagaimana kemudian orang-orang mengadopsi gaya hidup rockernya band Rolling Stone itu sendiri seperti itu, sehingga kemudian orang mengingat itu sebagai salah satu gaya hidup gitu kan, sebagai satu jalan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah menafsirkan konsep-konsep simbolis menjadi aksi yang nyata gitu kan. Ketika kita melihat bahwa simbol kekayaan dan simbol seorang laki-laki modern yang keren itu adalah harus memiliki motor balap seperti yang diperlihatkan di sinetron anak jalanan misalkan, kemudian kita mengadopsi bahwa kita melakukan sebuah aksi bahwa kita harus melakukan hal yang sama di dunia nyata gitu kan, maka kita kemudian membeli motor balap misalkan untuk jadikan sebagai salah satu aksi untuk merealisasikan apa yang menjadikan faktor simbolis di televisi gitu kan. Televisi melalui sinetronnya bilang bahwa kamu kalau pengen keren harus punya motor seperti ini gitu kan, maka kemudian kita realisasikan hal itu, simbol-simbol itu menjadi aksi nyata melalui kegiatan kita untuk membeli kendaraan bermotor misalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengadopsi atau membangun proses motivasional melalui reward atau bonus yang sifatnya internal atau eksternal melalui tingkah laku gitu kan. Kita ada reward atau ada kepuasan tersendiri ketika kita berhasil untuk mengadopsi
atau meniru apa yang kita pelajari di televisi gitu kan. Saya pribadi misalkan merasa begitu bahagia ketika mendapatkan reward, kemampuan bahasa Inggris saya meningkat setelah saya menonton televisi sekian banyak gitu. Kalian misalkan akan mendapatkan kesenangan atau reward atau bonus dari terpaan media tadi ketika kalian bisa berhasil misalkan meniru gaya berpakaian orang-orang di televisi, gaya berjilbab orang-orang di televisi, atau misalkan bagaimana motor besar itu bisa kalian miliki. Itu dijadikan sebagai sebuah reward atau bonus ketika kalian bisa mengadopsi, bisa mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang kalian tonton di media massa gitu. Nah, ada yang dinamakan sebagai teori kultivasi gitu kan. Teori kultivasi ini ingin mengatakan bahwa intinya adalah semakin sering kita terterpa oleh media, terutama televisi, maka semakin kita mampu untuk meniru itu sedemikian rupa gitu kan. Jadi kultivasi ini kalau kita ibaratkan itu seperti dibajak atau dicangkul gitu. Jadi ibarat kata kita itu sebagai sebuah sawah gitu kan, audiens itu sebagai sebuah sawah, kemudian televisi adalah petaninya, maka dia kemudian mencangkul sawah tersebut sedemikian rupa, mencangkul audiens sedemikian rupa, disesuaikan dengan kemauan dia gitu. Audiensnya akan dibawa kemana gitu kan. Semakin sering seorang penonton menonton televisi, maka semakin mudah bagi televisi untuk mengarahkan orang tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Ya persis kalau orang nyangkul sawah kan ya terserah dia gitu kan, mau ditanam mau ditanam padi juga bisa, ditanam palawija juga bisa gitu kan. Jadi persis gitu kan, audiens itu dicangkul, kemudian televisi nanti akan menanam apapun dalam pikiran seorang penonton gitu. Kalau misalkan audiens itu ingin dijadikan sebagai seorang sosok yang konsumtif, maka berikan iklan sedemikian banyak, iklan sedemikian rupa, tanamkan dia di benak orang bahwa kamu harus membeli ini. Itu kultivasi itu. Orang dicangkul kemudian ditanam dalam pikirannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh televisi gitu kan. Dan ini akan mengarah kepada apa yang dinamakan sebagai mainstreaming atau pengarus utamaan gitu. Orang akan dikatakan keren kalau dia mengikuti arus utama, mengikuti arus yang diikuti oleh televisi gitu, mengikuti tren gitu sederhananya. Kalau misalkan kalian yang dikatakan sebagai seorang yang keren, maka ikutlah gitu kan gaya hidup yang ditayangkan oleh televisi, berpakaian seperti itu, sesuai dengan arus utama gitu. Kalau misalkan kalian tidak sesuai dengan itu, maka kalian akan merasa tidak keren gitu. Jadi ada homogenisasi, pengarus utamaan atau penyeragaman pola konsumsi, pola distribusi, pola dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media gitu. Maka tidak heran kalau misalkan kita lihat sekarang gitu kan, sekali misalkan tren hijab seperti ini, maka semuanya seperti itu gitu. Tren motor seperti ini, maka semua seperti itu. Karena itulah yang dinamakan sebagai teori kultivasi gitu kan. Orang kemudian diarahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh televisi seperti itu gitu. Kemudian sosialisasi teori. Sosialisasi teori ini intinya adalah bahwa televisi itu bisa membantu kita untuk bersosialisasi gitu kan. Terutama dalam hal bagaimana televisi itu menyediakan bahan pembicaraan ketika kita ingin diterima oleh halayak gitu, oleh teman-teman yang lain gitu. Kalau kalian misalkan berkumpul dalam sebuah komunitas gitu kan, kemudian kalian menjadi orang yang kudet, kurang update gitu kan, maka kalian akan kesulitan bersosialisasi. Maka di sini sosialisasi teori ini berkaitan dengan bagaimana televisi dan media yang lainnya itu menyediakan sesuatu yang update, sesuatu yang terbaru yang membuat kalian itu bisa diterima dengan baik oleh teman-teman di sekitar kalian gitu. Kalau kalian nggak nonton televisi, kalian nggak nonton sinetron, kalian nggak baca koran, kalian nggak baca apapun di media, itu akan sangat mungkin orang akan menganggap Anda sebagai orang yang kudet, kurang update gitu kan, sehingga akan ada kesulitan bagi kalian untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kalian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan sebagai uses and gratification theory. Jadi uses and gratification theory ini intinya adalah bahwa ada proses penggunaan dan ada proses gratifikasi atau sesuatu yang diinginkan oleh halayak dari situ gitu. Kalau yang tadi kan kita lihat halayak itu seolah-olah sebagai sesosok yang pasif gitu. Nah, kalau dalam sini ini kebalikannya gitu, bahwa
halayak itu memiliki pilihannya tersendiri, dan dalam setiap penggunaan media yang dia lakukan maka ada gratifikasi atau ada keuntungan yang bisa diperoleh oleh halayak dari konsumsi media yang dia lakukan gitu. Contohnya misalkan kalau misalkan kalian ingin membeli baju baru gitu kan, maka kalian akan menggunakan Instagram, ada users di situ, ada penggunaan di situ, dan dari situ kalian bisa men-search sekian banyak model baju terbaru, online shopping dan sebagainya, kemudian kalian bisa memesan di situ, maka di situ kalian mendapatkan gratifikasi atau keuntungan berupa mendapatkan model pakaian terbaru dan memesan di sana seperti itu. Jadi dalam setiap penggunaan media itu ada, dalam setiap uses penggunaan media itu ada gratifikasi atau ada keuntungan yang diperoleh oleh halayak dari penggunaan media yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah agenda setting. Agenda setting ini ingin mengatakan bahwa media massa itu bisa mengarahkan seseorang kepada sebuah agenda tertentu yang nanti akan menjadikan sebuah kebijakan gitu. Jadi intinya adalah kalau misalkan ini yang paling terasa itu ketika kita berkaitan dengan pemerintahan gitu kan, misalkan kenaikan harga BBM gitu kan, misalkan media itu menjadi salah satu corong yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini harus dihadang gitu kan, maka dia akan terus-menerus menayangkan berita mengenai bagaimana kerugian dari kenaikan harga BBM gitu. Nanti di situ kan akan tergiring opini publik gitu. Oh, bahwa ternyata kenaikan harga BBM ini merugikan kita gitu. Di situ kemudian nanti akan ada tekanan dari publik berupa demonstrasi, kemudian dan sebagainya, tekanan seperti itu, kemudian nanti akan didengarkan oleh pemerintah, maka nanti akan dibentuk sebuah policy atau kebijakan yang itu intinya awalnya itu berawal dari media agenda gitu. Jadi media itu akan mengiring publik kepada sebuah agenda tertentu, kemudian nanti publik akan menekan pemegang kebijakan, dan nanti pemegang kebijakan akan membuat sebuah policy yang bisa sesuai dengan agenda yang dibentuk oleh media dan juga masyarakat seperti itu. Seperti kenaikan harga BBM, atau misalkan bagaimana dalam konteks sekarang Surya Paloh itu dijadikan sebagai agenda setting oleh Metro TV supaya orang-orang memilih Nasdem dan sebagainya sebagai alat politik dia seperti itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan sebagai teori skema gitu, bahwa seseorang ketika dia menonton televisi, ketika menonton apapun itu dipengaruhi oleh skema yang sudah terbentuk dalam dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan kebudayaan gitu. Kita misalkan ketika sebagai orang timur gitu kan, dengan identitas kita sebagai seorang muslim dan sebagainya, ketika misalkan menonton film Hollywood dengan pakaian yang terbuka gitu kan, dengan adegan ciuman dan percintaan yang sedemikian vulgarnya gitu kan, maka otomatis skema dalam diri kita akan mengatakan kok menjijikan sekali gitu. Jadi meskipun media itu menayangkan hal dengan sangat bebas, pada kenyataannya audiens itu punya sedikit skema, punya sedikit saringan yang membuat dia merasa risih atau tidak, menerima atau tidak sesuatu yang ditayangkan oleh media gitu, seperti itu. Jadi kebenaran yang dimiliki oleh seorang audiens itu akan sangat mempengaruhi penerimaan dia terhadap sebuah tayangan atau sesuatu yang dimuat oleh media gitu. Kalau misalkan itu sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut, maka dia akan mengadopsinya gitu. Dalam kasus hijab misalkan, kenapa sekarang hijab itu bisa menjadi sesuatu yang sangat in gitu dalam konteks komodifikasi media, karena itu sesuai dengan konteks kita sebagai orang-orang timur, sebagai orang muslim, sebagai perempuan-perempuan yang berhijab gitu. Kalau misalkan tayangan hijab tersebut itu ditayangkan di barat, itu mungkin akan berbeda lagi penerimaannya gitu. Atau mungkin jualan bikini di Indonesia gitu kan melalui media, itu akan berbeda karena ada skema yang terbentuk dalam diri audiens, dan itu umumnya spesifik berdasarkan dengan culture, dengan kebudayaan yang dianut oleh seseorang gitu. Dan itu akan membuat seseorang akan memilih tayangan mana, konten media mana yang sesuai dengan kebudayaan yang dia miliki seperti itu. Kemudian sebentar. Yang terakhir adalah model kapasitas terbatas. Artinya adalah bahwa
meskipun media itu menayangkan tayangan yang begitu banyak, televisi punya berita yang begitu banyak, kemudian internet juga menayangkan banyak hal, memuat banyak hal di sana, tapi pada kenyataannya manusia itu tidak akan mampu menangkap semuanya 100% gitu. Karena ada kapasitas yang terbatas dalam otak manusia. Sehingga karena kapasitas terbatas tersebut, maka otomatis manusia akan memilih mana yang dia inginkan, mana yang dia cerna seperti itu, mana yang dia mau gitu, seperti itu. Ini sangat terasa sekali misalkan ketika kalian browsing di internet gitu kan. Tidak semua hal yang datang di internet itu tuh akan kalian baca sampai tuntas gitu kan. Sering sekali misalkan artikel itu baru berapa halaman seperti itu, belum selesai, kemudian kalian skip, kalian sudah pindah ke artikel yang lain gitu. Seperti itu. Terus seperti itu karena kapasitas manusia yang sangat terbatas tadi itu kan, kemampuan manusia untuk mencerna berita yang sangat terbatas, maka otomatis dia juga akan memilih media mana yang dia inginkan sesuai dengan kapasitas yang dia miliki tadi, seperti itu. Jadi ini beberapa teori yang berkaitan dengan psikologi komunikasi massa, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.